Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhtar Bayhaqi. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang game yang saya buat di Construct 2. Langsung saja. Yang pertama, kita harus set dulu layoutnya. Layout ini sesuai dengan browser kita, tampilan layar kita. Nah, di sini saya membuat layout size-nya 2340 supaya agak panjang. Lalu tingginya 480. Nah, itu untuk layout. Marginnya tidak di set. Lalu yang kedua adalah kita buat beberapa layer. Di sini saya buat 5 layer. Layer yang pertama adalah saya bikin background BG. Yang kedua jalan nanti untuk jalanannya. Yang ketiga karakternya. Yang keempat aksesoris itu untuk menyimpan nanti burung ini atau koin dan lain-lain. Yang ketiga adalah HUD ini head unit display, jadi untuk menyimpan skor dan nanti kalau sudah ada nyawanya. Kenapa harus dibikin layer ini? Supaya lebih rapi, yang pertama. Yang kedua, ada beberapa karakter yang harus nempel terus di setiap layarnya. Setiap dijalankan dia akan nempel terus. Maka untuk contohnya HUD di sini. Nah, HUD di sini saya setting parallax-nya menjadi 0 supaya dia nempel terus ketika kita mainkan. Nah, setting yang lain parallax-nya di default-kan saja. Oke. Yang pertama, kita buat dulu background gambar. Kita klik layer background, lalu kita klik di tengah dari ini, lalu kita masuk ke sprite, kita insert. Nah, kita nanti insert di sini, insert background apa. Nah, di sini saya sudah menginsert background ini, supaya tidak ada yang terubah ya, supaya nggak ada yang rubah lagi. Bisa saja kita pakai background, hanya untuk kasus saya backgroundnya di sini pakai 2 background karena panjang, jadi tidak bisa di flip. Nah, saya pakai 2 background pertama, background kedua, karena saya menyesuaikan panjang. Oke, itu untuk background. Background ini akan stay terus di belakang. Lalu yang kedua, kita buat boleh kita buat karakter dulu. Karakter ini jangan lupa sebelum itu kita klik dulu layer karakter, lalu kita buat layer karakter, klik di tengah ini, lalu klik sprite. Nah, nanti insert, nanti pilih karakternya. Nah, karakter di sini saya bikin robot seperti ini. Sini. Nah, di sini lalu saya bikin animasi. Animasi pertama berdiri itu sendiri ya. Lalu yang animasi kedua itu lari. Nah, lari ini di animasinya banyak, ada 8 frame. Cara memasukkan animasi yaitu klik kanan di frame animasi, lalu add frame, import frame from file. Nah, cari di tempat penyimpanannya, lalu open. Nanti dia akan tampil di sini. Oke, itu untuk animasi lari.
Lalu yang ketiga adalah animasi loncat. Masukkan juga dengan ini, load an image from a file, lalu tinggal di open, masuk. Lalu saya setting speednya 10 ya, tidak di looping. Lalu sudah di close, nanti dia akan muncul, dan pastikan di resize sesuai yang kita inginkan. Lalu yang selanjutnya, ketika kita membuat karakter atau memasukkan sprite yang lain pun, sebisa mungkin kita harus ganti namanya. Ini karakter ini saya beri nama hero. Background tadi saya kasih nama background. Nah, hero ini nanti dia punya behavior. Behavior ini saya kasih untuk hero ada 3 ya. Yang pertama platform, supaya dia bisa bergerak. Lalu 8 direction, untuk ke kiri, ke kanan, atas, bawah, menggunakan keyboard yang lain, bukan defaultnya. Defaultnya biasanya ketika kita pakai platform, dia hanya arrow kiri, kanan, atas, bawah. Ini dengan kita menggunakan 8 direction, kita bisa mempergunakan keyboard yang lain, huruf-huruf yang lain. Lalu wrap. Kenapa wrap? Wrap itu supaya si karakter ketika terjatuh, dia akan kembali lagi ke tempat asalnya. Oke, setelah itu sudah, ini selesai behavior dari hero. Yang kedua, saya membuat jalan. Nah, seperti biasa, sebelum kita membuat jalan, kita klik dulu layer jalan, lalu klik di area kerjanya 2 kali. Nah, lalu klik sprite, insert, cari jalanan kita, dan jangan lupa rename dulu dengan jalanan, misal gitu. Ini jalanan. Lalu jalanannya ini saya kasih behavior. Behaviornya adalah solid. Gimana cara memberikan behavior? Setelah keluar kotak behavior ini, klik tanda plus ini, add, lalu cari behavior yang kita inginkan. Di sini saya menggunakan, karena untuk tanah supaya dia solid, dia menggunakan apa tadi di sini? Solid ya. Oh, ini udah ada solid. Nah, setelah itu sudah di close saja. Nah, nanti dia sudah membawa behavior solid. Tinggal kita copy paste dan atur di setiap di bawah dari background kita. Nah, di bawah, karena ini jalanan jadi bawah. Nah, seperti ini ya. Lalu pastikan hero kita itu berada di atasnya, pas. Nah, ya, ada yang terlewat. Ini juga harus kita pastikan node-nya ya, set collision polygon-nya. Nah, untuk apa? Supaya dia karakternya bisa pas di jalanan yang tadi, pas di atas ini collision-nya. Ini titik-titik titik-titik atau node-node yang ada di karakternya. Misal contohnya ketika kita terkena poin, maka ketika kena ini, dia akan poinnya hilang. Kalau misal dijadikan kotak, dash polygon shape misal, dia akan menjadi kotak
maka biasanya akan terlalu jauh ya. Maka ketika koinnya belum sampai ke karakternya, koinnya sudah tertabrak duluan dan hilang, biasanya gitu. Tapi tergantung kita membuatnya sih, itu bebas ya. Oke, selesai ini. Oke, kita coba dulu dibuka ya, dijalankan. Jangan lupa klik ininya run layout. Nah, saya layoutnya memakai Mozilla ya. Nah, ini seperti ini. Ya, karakternya akan punya gravitasi, dia akan ke bawah dan menginjak tanahnya, si karakter tanah, sprite tanah ini. Nah, ketika karakter sprite tanah ini tidak dikasih behavior solid, maka dia akan jatuh. Oke, yang selanjutnya saya membuat aksesoris di sini, beberapa aksesoris, diantaranya burung terbang, lalu koin. Cara kerjanya sama sih sebenarnya, seperti tadi, klik 2 kali, jangan lupa layernya diklik layer aksesoris, lalu klik di tengah, isi sprite. Nah, burung ini saya kasih behaviornya dia bullet dan wrap. Bullet itu supaya dia berjalan terus ke depan, wrap itu supaya ketika dia lewat dari batasnya, dia akan kembali lagi ke awal. Nah, setelah itu kita atur sedemikian rupa, dan tinggal kita copy paste saja. Lalu ini pun sama, koin pun sama, hanya koin saya kasih animasi di sini, beberapa animasi supaya dia bergerak ya. Jangan lupa juga saya tambahkan ini jalanan juga ya, untuk dia supaya bisa loncat. Mohon maaf, ini saya belum sempat kasih nama, jadi sprite saja. Lalu yang selanjutnya saya membuat satu sprite baru, saya kasih nama kamera. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk nanti kita kasih set eventnya, event dimana kamera ini akan invisible, dia tidak terlihat ketika di run, dan ini akan mengikuti karakternya itu akan lebih halus, dia akan mengikuti karakter itu. Nah, lalu nanti kita praktekkan. Lalu yang selanjutnya ini saya buat koin ini ada di HUD yang paralaksnya 0 ya, X nya 0, Y nya 0 juga. Ini untuk gambar saja, gambar skor saja nantinya, bahwa kita sudah berapa bintang yang kita sudah dapatkan. Lalu ini kita kasih teks ini caranya, jangan lupa ini layer, klik 2 kali, kita cari teks mana. Nah, ini teks, lalu insert. Udah, kita taruh di sini di samping skornya nih, gambar bintang. Lalu kita atur besaran dan jenis fontnya. Mana caranya ya? Di sini. Ini fontnya saya kasih copper black dan colornya hitam. Ini besarannya 18.
speed biasanya. Sudah, ini semuanya untuk bagian layout yang pertama. Lalu kita masuk ke event sheet-nya. Event sheet untuk apa sih? Event sheet ini untuk menjalankan karakter ketika dia berjalan, karena kan kita mempergunakan 8 direction. Lalu kita akan menambahkan inputan dari koin, lalu koinnya ini akan hilang. Ya, jangan lupa satu lagi, kita klik di sembarang, kita masukkan keyboard. Oh, mohon maaf, keyboard sudah saya masukkan, jadi dia sudah nggak ada di sini jadinya. Tapi di sini saya sudah memasukkan keyboard. Jadi ketika kita lihat dulu langsung di eventnya. Nah, eventnya akan keyboard. Nah, kalau tadi kita tidak memasukkan keyboard, maka ini tidak akan tampil ketika kita buat add event. Nah, add event di sini pasti ada keyboard. Kalau tadi kita tidak memasukkan keyboard, dia tidak akan tampil di sini. Oke, kita cancel dulu. Yang pertama, kita membuat keyboard. Karena kita mempergunakan 8 direction, kita harus men-set up eventnya, beberapa setupan. Di sini saya membuat untuk keyboard di sini up, ke kiri ke kanan. Ke kiri ke kanan saya mempergunakan D kanan, A kiri. Lalu D nya itu untuk loncat jam ya. W ini untuk jam, untuk loncat. Nah, caranya kita klik event, lalu kita klik keyboard. Nah, di sini biasanya saya mempergunakan key is down ketika pencet ke bawah. Lalu nanti apa yang akan dijalankan? Nah, ya, nanti saya akan menjalankan on the release ketika D di ini on D is down, ketika D nya ditekan ke bawah, maka tambahkan add action-nya. Add action-nya apa? Nah, add action-nya saya kasih hero, lalu kita masuk ke simulate 8 direction, pressing right ke kanan ya. Lalu tambahkan juga add action-nya hero, di set animasinya. Tadi kan kita sudah punya animasinya kita tambahkan lari. Lalu tambahkan lagi add action-nya dengan set no mirror supaya dia nggak berbalik. Gitu pula dengan A ya. A kebalikannya. A hampir sama dengan D, hanya dia ke left. Ya, set animation-nya juga lari. Nah, di sini set mirror supaya dia berbalik ketika kita press A, key A, maka dia akan berbalik. Nah, lalu ini untuk ketika on di press, on di release. Nah, ini ketika on D nya di release, di lepas, maka add event-nya, add action-nya set animation to berdiri, supaya dia berdiri lagi, tidak jalan. A juga sama. Nah, ini yang agak beda. Ini jangan lupa add event, terus pilih keyboard, lalu pilih W untuk keyboardnya. W is down ketika W dipencet ke bawah, lalu
add action. Nah, add action di sini saya ada 3. Sebenarnya ada 2 awalnya. 3 di sini karena saya menggunakan audio ya. Mencoba menggunakan audio. Yang pertama hero. Ketika W dipencet, lalu hero-nya akan mensimulasikan platform jump. Dia akan jump, dia akan lompat ya. Lalu set animasinya kita kasih loncat ya. Kita kasih loncat karena tadi kita bikin animasinya dengan nama loncat. Nah, di sini saya kasih aksesoris sedikit audio supaya dia ada ketika loncat dia ada suaranya sedikit. Nah, lalu event yang selanjutnya adalah kamera. Kamera ini untuk apa? Kamera ini untuk tadi kan kita bikin spread kamera. Kamera ini akan memperhalus dari jalannya karakter. Mohon maaf tadi ketinggalan. Kamera ini kita kasih behavior. Behavior dari kamera ini adalah scroll to. Ya, scroll to, jangan lupa. Kita masuk lagi ke event. Kita add event, lalu klik system next ya. Nah, terus cari every tick. Setiap ditekan nantinya kameranya ya, set kamera actionnya, set position to left self x hero x 0,2. Jika kembali lagi di min 150 saya kasih, lalu ininya 0,2. Semakin besar ini yang di belakang yang di belakang ini dia akan semakin kasar, semakin kecil dia akan semakin halus gitu ya. Ini untuk kamera supaya si karakter hero nya mengikuti kameranya, si klik kameranya. Dan ini jangan lupa kita kasih invisible supaya ketika dia di run, nah dia nggak ada, si kotak kameranya ini nggak ada. Lalu yang selanjutnya, yang terakhir ini mungkin untuk collision bintang ya, atau koin ya. Boleh kita tulis bintang atau kita kasih nama koin. Nah, kasih add event. Maaf, jangan lupa kita kasih global dulu, global number, global variable dengan nama ini bebas ya, saya kasih saya kasih skor. Caranya gimana? Caranya klik kanan lalu global variable, dia akan masuk ke atas. Lalu global variabelnya saya kasih nama skor. Skornya defaultnya 0 dulu supaya dia akan bertambah nanti ketika si hero nya menyentuh bintang. Hero kasih eventnya hero nya kenapa? Hero nya on collision with bintang, jadi ketika dia bertabrakan dengan bintang, actionnya maka bintang akan destroy. Destroy ini adalah hancur ya. Nah, ketika bintangnya hancur, maka sistemnya ditambahkan ke variabel score itu 1, add 1 to score. Dia akan bertambah setiap menyentuh bintang, dia akan skornya bertambah, variabelnya akan bertambah. Nah, boleh nanti ini teksnya berubah di sini, bisa add lalu teks ya, lalu kasih set teksnya ke skor variabel tadi. Atau biasanya saya kasih event lagi ya di bawahnya dengan event system. Setiap every tick, setiap kejadian yang di atas, maka dia tambahkan skor ya, skor hasil tadi, skor hasil saya tulis namanya, terus set teksnya ke skor supaya dia menampilkan isi dari skornya. Nah, ketika kita run, nah dia akan seperti ini. Ketika saya
pencet tombol D, dia akan berjalan. Nah, ini animasinya cepat ya. Nah, dia akan destroy, dia akan hancur si bintangnya ketika dia terkena si karakter ini. Nah, ya, ketika saya press W, nah ketika ditambahkan bintangnya, dia akan bertambah si poinnya. Kita coba lagi. Nah, kita jatuhkan, nah dia akan kembali lagi ke awal. Dia akan terjatuh terus dan terus sampai ini habis ya. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.